Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih sehat, langkah kita masih ringan datang ke rumahnya. Orang itu kalau langkahnya ringan datang ke rumah Allah, tandanya orang itu dijaga Allah, jasmani dan rohaninya. Ada orang yang dijaga jasmaninya, rohaninya tidak dijaga oleh Allah. Semua orang yang hidup, yang bernapas di pagi hari ini dijaga Allah. Tapi ada yang memenuhi panggilan Allah ke rumahnya, itulah yang dijaga Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah. Tadi kita menikmati dua surah dalam salat subuh, surah Sajadah dan surah Al-Infitar. Kita ambil satu ayat dari surah Infitar, mudah-mudahan bermanfaat. Peringatan Allah dalam surah Infitar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ayat 5. Sebelumnya ayat 1, 2 dan 3 sampai 4 tentang fenomena hari kiamat, bahwa alam ini akan hancur semuanya. Matahari, bulan, bintang, laut itu nanti katanya jadi api. Wa izal biharu fujirat, laut itu jadi api. Subhanallah. Orang yang dalam kubur semuanya keluar. Waktu itu baru aliman nafsum ma qaddamat wa akharat, baru tahu orang tuh apa yang sudah dia buat, apa yang belum dia buat. Yang sudah dia buat merasa kurang, yang sudah dilakukan merasa tidak sempurna. Sholatnya rupanya tidak sempurna, siamnya, puasanya tidak sempurna, ibadahnya tidak sempurna, menyesal di sana nanti. Yang tak beramal lagi menyesal. Nah, maka dalam surah As-Sajadah ada dua kategori, dua kumpulan manusia, satu yang menyesal, satu yang gembira, ria, satu yang bahagia, satu yang sengsara. Jadi keterangan dalam surah Al-Infitar ada dalam surah Sajadah. Dua kelompok manusia, satu yang gagal hidup, yang kedua yang sukses hidup. Nah, tadi dalam surah Al-Infitar dikatakan aliman nafsum ma qaddamat wa akharat. Nanti di sana tahulah orang itu apa yang belum dia buat lalu dia menyesal. Apa yang sudah dia buat, kalau baik alhamdulillah dia memuji Allah, kalau tak baik dia menyesal juga. Maka dalam surah Sajadah dikatakan ada dua kumpulan manusia, yang gagal hidup dan yang sukses. Yang gagal hidup disebut dalam ayat 12, 13 dan 14. Yang sukses disebut dalam ayat sesudahnya 15, 16 sampai 17. 3 ayat yang gagal, 3 ayat yang sukses. Yang gagal ini macam mana ceritanya? Yang gagal ceritanya mau kembali ke dunia, sudah berada di padang mahsyar nanti minta kepada Allah mau kembali ke simpang ampe, mau datang ke masjid dagang Muttaqin, mau datang ke masjid agung, mau datang ke masjid ini dan itu, menyesal. Yang tak ke masjid itu menyesal nanti di sana. Apa katanya nanti? Farji'na na'mal salihan, pulangkanlah kami ke dunia ya Allah, kami ingin merebut amal saleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian di sini sudah dijawab peristiwa yang akan terjadi nanti di sana. Mereka minta pulang ke dunia, sudah ada jawabannya di sini. Itu hebatnya Al-Quran ya. Quran menceritakan yang akan terjadi. Supaya apa? Supaya kita pandai mengatur langkah kita dalam hidup ini. Jangan salah langkah. Jangan salah langkah.
Sudah dijawab di sini. Saat meminta kembali ke dunia, apa jawabannya? Ayat 13, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Ini jawaban Allah. Kalau kami mau dulu di dunia itu, kami kasih semua orang tuh imannya yang maksimal. Masjid penuh, ditambah lagi penuh lagi, ditambah lagi penuh lagi. Tapi bukan begitu. Bukan begitu. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi ketetapan Allah sudah pasti, sudah mu'tamad, sudah jelas, mayoritas manusia akan masuk neraka. Yang selamat itu minoritas kecil. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi jangan tertipu dengan mayoritas. Jangan terikut-ikut dengan mayoritas. Walakin haqqal qawlu minni, kata Allah, sudah pasti ketetapan Allah, ketetapan Allah, qada dan qadar Allah, la amla'anna jahannam, akan dipenuhi neraka jahanam itu minal jinnah, dari masyarakat jin, wan nas dan manusia, mayoritas ajma'in, mayoritas besar. Kemudian disebut dalam ayat selanjutnya, di mana silapnya mereka? Mereka misal itu apa silapnya? Ada disebut di sini. Itu hebatnya ya. Ini masalahnya, ini sebabnya. Sebabnya apa? Fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum. Kamu dulu di dunia lupa mau ke masjid, lupa mau tahajud, lupa mau baca Quran, lupa. Banyak yang lupa dari yang ingat. Yang tidak lupa apa? Mencari uang, tidak lupa. Mengisi perut yang kosong, tidak lupa. Mengisi rohani, lupa. Mengurus kalbu hati, lupa. Mengurus nafsu jiwa, lupa. Body, tidak lupa. Fisik, tidak lupa. Anaknya sakit, istrinya sakit, diurusnya. Tapi rohani anaknya sakit, rohani istrinya sakit, tidak diurusnya. Karena dia pun sakit. Macam mana ya orang sakit mengurus yang sakit? Subhanallah, subhanallah. Maka Quran ini obat ya, merawat kita. Itu tadi. Jadi kenapa mereka masuk neraka? Karena lupa, serba lupa. Maka bulan Ramadan yang akan datang ini, kalau boleh ingatlah yang patut diingat nanti untuk memperbaiki diri. Kemudian kita melangkah kepada orang yang sukses hidup. Yang sukses hidup ayat 15, 16 dan 17. 3 lawan 3 ya. Dalam ayat 15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini orang yang mau mendengar tazkirah, mau mendengar ceramah, mau mendengar pengajian, ada agenda hariannya dengan pengajian. Dzukiru biha, bila diberi tazkirah tentang ayat Quran, kharru sujjada, mereka tuh sujud, tunduk, patuh, akur. La yastakbirun, tidak ada egonya, tidak ada keangkuhannya, didengarnya baik-baik. Bahkan dalam ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji, orang itu ada agenda tahajudnya sebelum ke masjid. Sebelum ke masjid, apalagi malam Jumat, pagi Jumat, sejam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, sudah di atas sejadah dia. Dah menangis. Yad'una rabbahum, berdoa, beribadat kepada Allah, khaufan, dengan rasa cemas, wa taba'an, dengan rasa harap. Ya Allah, kawan sebaya sudah banyak mendahului saya ya Allah. Saya menunggu giliran lagi ya Allah. Besok lusa giliran saya ini ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Hiasilah ujung usiaku, lembaran akhir hidupku ini dengan amalan yang hebat, yang maksimal. Minta kepada Allah, rasa takut, rasa cemas, rasa harap. Begitu cara berdoa ya, yang diajar dalam ayat 16 surah Sajadah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Allah dengan rasa takut. Ini Ramadan sudah dekat ya Allah, macam mana persiapan saya untuk masuk Ramadan ini? Kalaulah Ramadan ini Ramadan terakhir bagiku ya Allah, maka jadikanlah Ramadan yang terbaik untukku ya Allah, bulan Ramadan ini. Begitulah ya.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orangnya rajin berinfak. Orang yang sukses hidup rajin berinfak, infak itu akan dibawa. Memberi berarti itu yang dibawa. Dan kalau kita berinfak akan diganti Allah. Nah, ayat lain tuh ya, ayat lain. Nah, boleh kita lihat ayat contohnya dekat surah Yasin itu, orang yang berinfak tuh uangnya akan digantikan Allah. Wa ma anfaqtu min khairin fali anfusikum. Nah, apa yang kamu infakkan itu akan digantikan Allah. Nah, ayat 39 surah Saba halaman 432, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Kalau kamu berinfak akan digantikan Allah. Kalau infak 1000 berapa gantinya? Dalam surah Baqarah disebut 700 kali ganda. Dalam surah Baqarah disebut kalau ibu berinfak 1000 berarti 700.000. Itu minimal. Ada lagi yang lebih dari itu. Yang jelasnya sifat-sifat orang yang sukses disebut dalam surah Sajadah, orangnya rajin mendengar tazkirah, rajin berinteraksi dengan kalamullah. Yang kedua, sebelum ke masjid dia sudah di atas sajadah beribadat kepada Allah. Ke masjid penting, beribadat di rumah penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na yahyuka bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.